Kata orang, perang bisa menciptakan perdamaian. Tapi kalau perdamaian itu ditempuh dengan menjatuhkan bom nuklir ke satu kota penuh manusia, masih bisa kita sebut kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alma Daulia dengan NIM 111123031 dari kelas 5I dan ini adalah reaction serta analisis hukum saya terhadap video What If We Nuke a City untuk mata kuliah Hukum Humaniter Internasional di bawah bimbingan Bapak Afandi Sitamala, SHLLM. Video tersebut itu cuma simulasi, tapi di dunia nyata, senjata nuklir bukan sekedar teori, ia pernah digunakan dan dampaknya masih terasa puluhan tahun. Jadi, mari kita uji skenario itu lewat 4 prinsip utama dalam hukum humaniter internasional yang mana ada kemanusiaan, pembedaan, proporsionalitas, dan pencegahan. Kita masuk ke prinsip yang pertama, yaitu ada prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan adalah inti dari hukum humaniter. Perang boleh, tapi penderitaan berlebihan itu dilarang. Radiasi, kanker, dan deformitas lahir akibat nuklir adalah bukti bahwa teknologi itu melampaui batas kemanusiaan. Ia bukan sekedar senjata, tapi juga mesin penderitaan. Lalu yang kedua ada prinsip pembedaan. Hukum menuntut kita membedakan antara kombatan dan sipil. Tapi di zaman senjata pemusnah massal, garis itu kabur. Nuklir tidak pernah memilih. Ia tak peduli siapa bersenjata dan siapa memeluk anaknya di rumah. Dan begitu, hukum kehilangan kemampuan membedakan. Yang tersisa hanyalah kekerasan buta. Yang ketiga ada prinsip proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas seharusnya menjadi rem moral. Serangan itu harus seimbang dengan tujuan militer. Tapi bagaimana menimbang kehancuran satu kota terhadap keuntungan strategis? Tidak ada keseimbangan, di situ hanya ada pembenaran yang dibungkus jargon pertahanan nasional. Dan yang terakhir ada prinsip pencegahan. Hukum menghendaki upaya mencegah korban sipil, tapi dengan nuklir itu mustahil. Justru seluruh konsep senjata ini dibangun di atas ketakutan massal. Ia bukan hanya alat pencegahan, tapi ancaman permanen terhadap eksistensi manusia. Jadi, kalau ada yang bilang bom nuklir bisa menciptakan perdamaian, hukum humaniter internasional menjawab, tidak ada perdamaian yang lahir dari penderitaan massal. 4 prinsip hukum humaniter internasional tersebut semuanya runtuh di hadapan satu ledakan nuklir. Dan saat hukum kalah oleh logika kekuasaan, kita tidak hanya kehilangan lebih dari sekedar nyawa, namun kita juga kehilangan kemanusiaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.